Halo guys, selamat datang di channel gua Omon Saham. Di video kali ini kita akan update ya guys ya, laporan keuangan dua bank BUMN yang ada di Indonesia, yaitu BMRI dan BBTN ya. Kenapa kita tumben ya bahas BBTN? Karena BBTN ini labanya naiknya cukup sinting ya guys ya, 16% year on year ya. Guys, tapi guys sebelum lanjut seperti biasa iklan dulu guys. Jadi gua itu sudah mengaktifkan gabung guys. Kalian bisa bergabung di Belajar Intens ya, itu 50.000 aja. Apa keuntungannya? Tentunya dapat sharing-sharing ya, ilmu-ilmu dan postingan-postingan ya yang terupdate gitu guys ya tentang saham, plus tentunya ada rekomendasi-rekomendasi saham-saham yang pilihan gitu ya guys ya. Nah, kalian kalau tidak ada uang 50.000 per bulan untuk investasi, kalian bisa 10.000 aja ya. Ini kita akan mendapatkan rekomendasi saham-saham swing trade ya, ataupun saham-saham yang mau bagi dividen ya. IHSG itu kemarin habis dihajar bertubi-tubi ya guys ya. Setelah MSCI, itu Goldman Sachs itu juga memberikan peringkat yang kurang bagus buat Indonesia. Terakhir itu adalah Moody ya. Moody itu memberikan peringkat outlook ya, Indonesia itu menjadi 5 bank Indonesia itu menjadi negatif ya. Itu outlook Indonesia itu awalnya stabil ya peringkatnya, sekarang menjadi negatif ya. Itu menyebabkan kemarin sempat ada goncangan ya di bank-bank besar ini ya. Yang dikasih outlook negatif itu BMRI ya, BBRI, BMRI, BBNI, terus BCA dan BTN ya. Ini kemarin sempat membuat sedikit heboh ya. Saham-saham perbankan semuanya langsung terkoreksi ya. Tapi guys, setelah hari ini guys, ada pembukaan laporan keuangan ya. Ternyata guys, asing itu di BBTN ini serok guys. Hari ini tuh asing ya, tanggal 10 Februari 2026 asing itu belanja 31 M ya di BBTN. Jualan juga cuman kecil, 5,9 M. Lalu di BMRI guys, asing juga numpuk ya, numpuk lebih sinting ya, hampir 1 triliun ya, 807 miliar. Hari ini guys, tanggal 8 ini ya, jualannya cuma 334 M ya. Jadi tetap guys ya, meskipun dikasih peringkat negatif oleh Moody ya, ternyata asing tuh tetap serok gitu loh, karena mereka melihat bahwa prospek dari laporan keuangannya ini bagus ya. Kenapa asing itu lebih percaya fundamental ya guys ya? Ya karena memang asing ini dominan rata-rata ini smart money guys ya. Jadi memang mereka itu bergerak dengan dana yang besar ya. Kalau misalnya perusahaannya tidak, fundamentalnya tidak terlalu oke ya, mereka bahaya membawa uang besar ya guys ya. Agak susah bergerak ya. Jadi mereka carinya yang fundamentalnya cukup bagus dan tentunya liquid ya. Oke, jadi hari ini tanggal 10 Februari itu pasar mulai bangkit gitu guys ya. MSCI ya, terus Moody, Goldman itu sudah mulai kebaca gitu guys ya, bahwa mereka itu sebenarnya cuma pengen nyerok gitu loh guys. Jadi apa namanya, masyarakat lokal pun sudah mulai yakin gitu guys ya. Karena memang kemarin yang bikin pasar jadi terkocok-kocok ya, goncang-goncang itu ya banyak kan lokal-lokal aja sebenarnya guys ya. Asing itu memang cabut, tapi yang lebih panik itu lokal gitu guys, karena memang lokal kita ini banyak sekarang ini yang masih pemula-pemula gitu guys ya, jadi gampang ditakut-takutin. Oke, kita coba lihat ya BBTN dulu guys ya. BBTN ini guys, ternyata guys year on year itu growth 16% ya. Tahun 2024 ya sampai dengan Desember itu ini guys, labanya itu 3 triliun tentunya ya. 3 triliun. Di tahun 2025 kemarin ternyata naik 3,5 triliun ya. Naiknya
16% ya. Ini cukup bagus ya kenaikannya BBTN ini. Ya, fed loan financing itu juga naik ya. Current account juga bagus guys, naik. Jadi ini memang kinerjanya cukup bagus ternyata ya BBTN di 2025 ini ya. Dan kemungkinan akan berlanjut di 2026 nih guys kalau udah kayak gini nih guys ya. Net profitnya juga di kuartal ke-4 itu 1,2 triliun ya. Kuartal ketiga kemarin itu baru 0,6. Ternyata guys di kuartal keempat tahun lalu ya 2024 itu cuma 0,9 triliun. Jadi artinya ini 4 kuartal 2024 versus 4 kuartal 2025 ini naiknya lumayan signifikan nih guys ya. 0,3 triliun. 0,3 triliun itu setara 300 miliar ya guys ya. Jadi memang BBTN ini kinerjanya memang lagi gacor nih guys ya. Gacor ini guys ya. Jadi memang melompat ya. Secara kinerja dia di final 2025 itu lompat ya. Oke, sekarang kita lihat Bank Mandiri ya. Bank Mandiri lebih sinting, asingnya tadi akumulasi sampai hampir 1 triliun, berbondong-bondong nih guys ya. Kalau udah berbondong-bondong gini ya kita ini gitu guys ya. Kita optimis gitu loh guys ya bahwa BMR ini bisa kembali harganya ke seperti dulu lagi gitu ya guys ya. Oke, jadi guys, kuartal keempat ini BMR juga naiknya signifikan ya. Kuartal keempat 2025 itu cuma 13,8 triliun. Kuartal keempat 2025 itu 18,6 triliun ya. Lompat banget nih guys ya. Memang yang menyebabkan di kuartal keempat ini labanya naik sinting itu adalah provisinya guys ya. Jadi cadangan kerugiannya itu berkurang drastis ya guys ya, dibanding tahun lalu maupun dibanding kuartal ketiga ya. Berarti pencadangan kerugiannya ini banyak di kuartal pertama 1, 2, 3 ya. Di kuartal keempat itu sudah mengecil ya NPL-nya mungkin ya. Jadi pencadangannya mengecil, pencadangan kerugiannya sudah kecil, akhirnya labanya bisa signifikan. Diproyeksikan ya BMR ini bakalan boncos di 2025, ternyata year on year itu masih tumbuh 1% guys. Ini hebat guys ya. Ini tanda-tanda bahwa dividen finalnya nanti cukup jumbo ya guys ya. Cukup jumbo harusnya ya guys ya. Kemarin pun baru rekor pertama kalinya ada BMRI itu bagi dividen interim ya. Jadi ini cukup oke juga ini guys ya. Apakah saham-saham perbankan bisa kembali seperti dulu? Ya tentunya kita berharap seperti itu ya guys ya. Kita coba lihat ya 3 tahun terakhir guys. Ya sempat ke 7.500 loh guys ya BMRI ini guys ya. Sempat ke 7.500 kalau 5 tahun terakhir. Ya ini ya 7.500 itu paling tinggi ya guys ya. Ya jadi BMRI ini apakah bisa kembali ke 7.500? Ya tentunya bisa ya guys ya kalau melihat kinerjanya. Kalau asal konsisten ya di kuartal 1 2026 nanti seperti Desember 2025 ini, seperti kuartal keempat 2025 18 triliun ya, tentunya harganya akan balik lagi nih guys ya BMRI ini ya guys ya. Ya kita coba lihat guys fundamental chartnya, apakah BMRI ini murah atau mahal. Nah guys, ini secara PE kemarin sempat sangat murah ya. Ini kayaknya mungkin waktu, oh enggak, ini udah agak lama, Oktober guys. Ini sekarang posisinya masih murah guys, gadis hijau ini secara PE-nya, secara PBV juga masih cukup murah ya guys ya, masih di bawah hijau, ini murah. Kalau di sini ini sangat murah. Ya memang kondisi sekarang BMR ini meskipun sudah mulai naik ya, tapi masih
tergolong murah ya guys ya, dibandingkan dengan kemarin-kemarin ya, dibandingkan kan kondisi ketika 7.500 ya. Ya, jadi ini menunjukkan guys ya bahwa kinerja fundamental perbankan ini mulai bangkit, tapi Moody malah turunkan rate ya. Ya, gua nggak tahu ya kenapa Moody tiba-tiba menurunkan rate. Mungkin apakah temennya mau nyerok atau gimana, kita nggak tahu ya. Memang tidak ada yang tahu jelas gitu loh guys ya, apakah benar-benar itu objektif ya. Yang jelas dengan kinerja yang bagus ternyata BMRI harga sahamnya juga growth ya, hari ini tuh naik 2% ya. Kalau mungkin kalau ada koreksi-koreksi ya tentunya ini gitu guys ya, prospek guys ya. Ya, ini kemarin pertama kalinya ya, Januari dividen 100 rupiah pertama kali, interim ya, interim untuk BMRI ini pertama kali. Lihat tahun lalu guys ya, kemungkinan guys ya dividennya akan kurang lebih sama ya, 400-an. Ini berarti masih ada 366 lembar lagi ya, 366 rupiah per lembar lagi gitu guys ya, yang akan dibagikan oleh BMRI gitu ya. Ya oke guys, mungkin kayak gitu dulu teman-teman kali ini, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalam.